Tuhan berikan jalan keluar bagi kita. Terima kasih, setiap pergumulan kita pasti Tuhan tahu dan Tuhan akan melakukan yang terbaik buat hidup kita. Terima kasih Pak. Diberkati selalu Bapak dalam pelayanan, dalam keluarga, maupun selalu diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yerman. Sebelumnya kita naikkan pujian, silakan berpuji. Terima kasih pujian. Mari kembali kita mengangkat pujian. Kita masuk dalam firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau membuat dosa. Ada kau ingat lagi pelanggaran, jauh ke dalam lebih lama melemparkan dosa. Ada kau perhitungkan kesalahan, betapa besar kasih apakah kita hati yang hancur. Oh, berterima kasih kepada Yang Tuhan, pengampunannya Kau beri, pulihkan. Mari kita mengangkat pujian ini lebih sebulan. Sejauh timur dari barat, Engkau memberi, pulihkanku. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Ibu Pungki yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Berkat-berkat perlindungan pemeliharaan dalam setiap kami hamba-hamba. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami pada saat pagi hari ini. Kami sudah memuliakan nama-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang bertahta bersemayam atas puji-pujian kami dimanapun kami berada. Urapi setiap kami, Kau jamah setiap kami Bapa. Kami percaya persekutuan kami tidak sia-sia. Dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berbicara dalam setiap kami. Urapi setiap kami, hati kami. Dan juga biarlah kami terus belajar merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bila doa kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Kita sudah bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sudah memuliakan nama Tuhan dan kita mendengarkan kesaksian. Dan semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, pada pagi hari ini kita kembali pada tema yang sudah ditetapkan pada minggu ini adalah keteladanan doa berkenan. Ya, kita terus doa ini adalah menjadi gaya hidup kita. Dan doa itu adalah menjadi kebiasaan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan memiliki gaya hidup yaitu berdoa kepada Tuhan. Dan terus berdoa. Dan kita sudah tahu apa arti doa dan arti berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan tentu kita terus juga belajar bagaimana berdoa itu atau doa yang berkenan kepada Tuhan. Kita terus belajar bagaimana, karena kita melihat ada berbagai hal
yang kita lihat di dalam berdoa ini, dalam belajar berdoa ini. Makanya sebenarnya berdoa itu ada materinya atau ada sekolahnya. Makanya karena banyak hal-hal yang harus dipelajari di dalam berdoa. Ya, dulu kami telah mengikuti namanya sekolah doa. Ya, ada 8 kali pertemuan itu untuk berdoa. Ternyata bahwa berdoa itu banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Nah, salah satu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan adalah mengenai keteladanan. Keteladanan doa yang berkenan ini. Dan ini sangat penting bagi kita. Nah, kita membaca kebenaran firman Tuhan Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 9 ayat Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ya, saya minta Ibu Lydia untuk membacakan buat kita. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ya, terima kasih Bu Dia. Ya, puji Tuhan, karena firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ini keteladanan doa berkenan. Jadi di mana kita ambil keteladanan itu? Siapakah yang kita ambil sebagai teladan di dalam konteks kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Dan ini beberapa contoh diberikan bagi kita, ini sangat penting juga diuraikan dari ayat 9 ini ya sampai ayat 14. Jadi saya melihat ada 2 hal yang perlu kita pelajari di ayat firman Tuhan ini, atau 2 gambaran. Ya, 2 gambaran yang kita pelajari di ayat firman Tuhan ini, tetapi kita lebih cenderung pada keteladanannya. Ya, kalau kita lihat dari ayat 9 ini sampai 12 ini, ya tentu kita tidak ragu lagi bahwa itu menggambarkan kesombongan, ya. Itu menggambarkan kesombongan, ya, di mana di sini dikatakan orang Farisi. Ya. Orang Farisi ini itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang," dan seterusnya. Apakah dalam itu saya percaya itu salah satu menggambarkan kesombongan, dan sampai seterusnya dia bukan penjina dan bukan juga seperti pemungut cukai dan seterusnya, akan berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau kita berpikir bahwa ini sikap orang-orang Farisi ini yang memiliki hal kesombongan, memamerkan bagaimana kerohaniannya, ya, pamer rohani, sombong rohani, ya, ini yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Dan saya percaya bahwa ini kesombongan yang mengakibatkan doanya tidak dijawab oleh Tuhan, ya, tidak dijawab oleh Tuhan. Dan memang ini adalah fakta, ya. Apa Ibu kasih dalam Tuhan, ini bercerita tentang bagaimana apa yang dia lakukan.
Dan sebenarnya tidak mesti harus menunjukkan ini. Padahal Tuhan katakan apa yang diberikan oleh tangan kanan dan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Saudaraku dalam Tuhan, dan ini dari mulutnya sendiri. Dia sudah memberikan ini, dia sudah memberikan ini. Tapi menyatakan bahwa seolah-olah Tuhan tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tapi dia mengatakan, menyampaikan ini, ya, wah ini hebat ini luar biasa ini. Ya, doanya ya menunjukkan doa, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Tidak ada kerendahan hati. Nah, saya percaya itu kita sebagai umat Tuhan tidak seperti itu. Kita belajar tentang si orang Farisi ini yang memiliki sikap kesombongannya. Yang kita ambil adalah dari ayat 13 ini, tetapi kita melihat, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kalau kita perhatikan, kita baca, kita renungkan ayat 13 ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bayangkan bagaimana pemungut cukai itu, atau pemungut cukai itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya bisa juga, ya, dan bukan hanya bisa juga, dan itu sering sekali terjadi, hal-hal yang tidak benar yang dia lakukan setiap hari. Karena bisa juga ada di situ menipu, berbohong, dan bahkan ada berbagai cara yang menimbulkan suatu dosa dalam hidupnya. Makanya dikatakan pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Nah, ini sebenarnya pemungut cukai ini memiliki kesadaran bahwa dia adalah orang berdosa. Bahkan dia di sini katakan, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kalau kita berpikir kenapa dia berkata seperti itu, kenapa dia lakukan seperti itu, dan di sini dikatakan ia tidak menengadah ke langit, dia tidak berani. Kenapa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Dan kemudian ia memukul diri. Kenapa? Kenapa pemungut cukai ini melakukan hal itu? Dia memukul diri. Dia tidak berani menengadah ke langit. Ada apa dalam dirinya? Dan setelah saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, inilah kesadaran, ada penyesalan dalam hidupnya. Ada dia tahu bahwa sebenarnya hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia adalah orang berdosa. Dia orang yang bersalah. Perilakunya, perbuatannya hari demi hari tidak benar, tidak sesuai kehendak Tuhan. Apakah saya ini adalah orang yang layak berdoa kepada Tuhan? Karena dia tahu adalah berdoa itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa itu adalah berhadapan dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Layakkah aku ini Tuhan? Aku orang berdosa. Aku orang yang bersalah. Orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini adalah menggambarkan kerendahan hati. Amin. Ini adalah menandakan kerendahan hati. Berbeda dengan orang Farisi tadi yang merasa benar. Tapi orang pemungut cukai dia menyadari hari demi hari sikap perbuatannya tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, berdoa itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kemudian berkatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini yang luar biasa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini. Dan satu hal yang kita harus teladani di sini adalah siapa? Adalah keteladanan yang dilakukan oleh pemungut cukai ini. Yang merendahkan hati. Yang menyadari kelemahannya. Yang menyadari keterbatasannya, yang menyadari dia sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan berkenan kepada orang yang merendahkan hati.
Tuhan berkenan kepada orang yang menyadari keadaannya, dia menyadari isi hatinya, dia menyadari perbuatannya. Ini sebagai pembelajaran bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga. Terkadang kita merasa benar, kita merasa hebat, orang lain enggak. Kita lebih tahu itu sering terjadi. Tanpa ada waktu kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tanpa kita memberikan waktu untuk merendahkan diri dan mengaku segala kelemahan kita. Terkadang Bapak Ibu juga di dalam pelayanan kita terjadi kesilapan kita, kelemahan kita, terjadi dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Padahal itu terjadi Bapak Ibu. Tapi itu perlu kesadaran itu. Kita datang di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Maka yang sering kami mempelajari dulu bahwa sebagai hamba Tuhan harus banyak berdiam di hadapan Tuhan. Dia harus banyak masuk kamar. Dia harus banyak masuk kamar. Ya kami dulu yang pelajari itu. Harus hamba Tuhan harus banyak masuk kamar. Kenapa? Dia harus berlutut, berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu kasihan Tuhan, kita lanjutkan. Apa yang kita harus teladani lagi. Tahu bahwa ini adalah satu yang harus kita teladani. Kita melihat Yesus. Markus pasal 1 ayat 35. Bagaimana Yesus. Dia mengambil waktu. Dia mengambil tempat. Untuk datang kepada Tuhan. Saudara dapat ibu dia. Saudara dapat. Dan Bapak Ibu kasihan Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Yuk silakan Bu. Ayat 35 demikian firman Tuhan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Haleluya. Ini menjadi teladan juga bagi kita. Bagaimana Yesus keluar di sini. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, hal yang ajaib, dahsyat. Artinya dia memberikan waktu, dia meluangkan waktu untuk berdoa. Dia tahu bahwa doa itu di situ dia dapat sesuatu hal yang luar biasa. Ada dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Makanya di sini ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi. Kalau bisa yang tidak mendengarkan, tidak ada kedengaran siapa-siapa, tidak kedengaran apa suara-suara apa. Di tempat yang sunyi dia berdoa, dia memiliki fokus dengar akan Tuhan. Dia dengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dia enak bercakap-cakap dengan Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu kasihan Tuhan. Tentu kita saja kalau kita ngobrol, kita ada tamu kita ngomong-ngomong. Ya, kan kalau ada orang yang anak-anak mungkin ribut di situ. Ribut di situ. Tentu Bapak Ibu agak terganggu konsentrasi kita. Iya kan? Terganggu konsentrasi kita. Kita terganggu untuk berbicara, untuk ngobrol. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Kita nggak tahu apa yang kita omongin. Bisa saja. Seperti itu juga berdoa. Makanya berdoa itu berharga. Sini Yesus menunjukkan bahwa berdoa, berdialog dengan Tuhan itu adalah berharga. Sangat bernilai. Maka dia mengambil tempat untuk tenang di hadapan Tuhan berdoa. Kalau bisa dia berpuasa. Kita lihat nanti seperti itu si Daniel. Dia mengambil tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti kita pada pagi hari ini. Ya, nggak salah ya kita pagi-pagi ini. Saya juga tertarik dengan ini. Yesus pagi-pagi juga ya. Pagi-pagi berdoa kepada Tuhan. Ya, pagi-pagi berdoa. Dan juga kita lihat juga si Daud di Mazmur pasal 5 itu. Bahwa dia juga pagi-pagi berdoa. Sampai dia bilang, aku pagi-pagi mempersembahkan mesbah kepada Tuhan.
Jadi berarti rahasia doa juga ini. Kalau pagi-pagi itu berdoa berarti doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, berarti kita pagi-pagi harus berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kenapa dikatakan kalau pagi-pagi itu Bapak Ibu yang kasih, belum ada ribu suasana yang indah, suasana baik sama dengan kita pada pagi hari ini. Ya, kita datang kepada Tuhan. Berarti kita ini sedang mengikuti Yesus. Pagi-pagi berdoa kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lanjut. Ada 3 hal. Ada 3 teladan yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali ya di Alkitab. Keteladanan yang kita harus teladani di di berdoa itu. Berdoa. Yang pertama itu adalah Salomo. Ya, saya menyampaikan secara singkat saja. Adalah Salomo. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Apa yang dilakukan oleh Salomo? Apa doanya Bapak Ibu? Dia sebagai raja. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Salomo, kita lihat Bapak Ibu kasih Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 39. Raja-Raja pasal 3 ayat 9. ayat 7. Ya, demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini, yang sangat besar ini? Iya. Namanya raja. Ada banyak persoalan yang dihadapi. Belum lagi bagaimana perempuan itu yang merebut bayi. Dia sebagai raja. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau ada seperti itu. Biasanya kalau raja itu meminta apa? Bukan meminta apa supaya ini atau ibarat ada perang. Ya supaya menang. Tapi ini si Salomo. Ini menjadi teladan juga. Salomo adalah, saya katakan, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham. Hati yang faham menimbang perkara. Kalau dikatakan ini adalah hati yang faham menimbang perkara. Hati yang faham. Berarti itu berbicara tentang hikmat. Bicara tentang hikmat. Salomo adalah meminta hikmat. Dia meminta hikmat. Bukan dia meminta harta yang berlimpah. Bukan dia meminta supaya lebih lagi bertambah pasangannya karena dia raja. Enggak. Ya, walaupun adalah terbelakang daripada Salomo ini. Ya, tapi di sini dikatakan bahwa dia tidak meminta itu supaya bertambah istrinya. Ya, saya nggak tahu apakah memang mungkin karena waktu itu, ya ini juga perlu kita pelajari. Itu waktu sebelum dia mungkin ada di antara hamba-hamba Tuhan yang tahu apakah dia sering dikatakan sampai 1000 istri siapa si Salomo ini. Apakah dia sebelum raja atau gimana? Ya. Semasa dia jadi raja. Oh, semasa dia jadi raja ya? Ya, berarti 300 bondenya. Oh iya. Nah, juga berarti kita bisa juga berpikir bahwa ya namanya raja ya. Perempuan-perempuan tertarik, oh raja ini, banyak uangnya gitu ya. Ya, kita nggak tahu ya. Bapak Ibu kan selalu Tuhan. Dan ini yang penting bagi kita adalah keteladanan yang positif. Yang dia lakukan oleh Salomo adalah meminta hikmat. Itulah yang kita teladani. Dalam untuk menghadapi perkara, dalam untuk menghadapi masalah. Ya, terlebih perkara yang dihadapinya di antara perempuan yang merebut seorang anak. Ya, Bapak Ibu kan salam Tuhan. Kita lanjutkan lagi adalah Elia. Kita lihat Elia, Bapak Ibu. Elia adalah nabi yang terkenal. Ya. Di Yakobus itu Yakobus pasal 5 ayat 17 ayat 18. Ya.
bahwa Elia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Silakan Bu. Yakobus 5 pasal 18 Pak. Lalu pasal 17 dan 18. Iya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Iya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita simpulkan di sini adalah yang kita teladani, Elia adalah berdoa dengan iman. Iya, berdoa dengan iman. Elia adalah manusia biasa, ya manusia biasa. Tidak ada perbedaannya dengan orang biasa. Tapi yang membuat dia berbeda lah, dia beriman. Sini dikatakan dia meminta Tuhan turunkan hujan. Ya, dia minta turunkan hujan. Dan hujan pun itu turun, dan juga dia tidak, supaya hujan juga jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang artinya adalah bahwa Elia berdoa dengan iman, yaitu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, bukannya pura-pura, bukannya sebagai rutinitas, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Inilah iman daripada Elia. Jadi kita tentu ragukan dalam Tuhan, keadaan apapun kita minta kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup untuk melakukan semua perkara-perkara, dan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita percaya kalau kita dengan sungguh-sungguh berdoa pasti akan terjadi itu dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita melihat juga teladan yang kita tahu di sini adalah Daniel. Ya, Daniel melihat doa Daniel ini hal yang luar biasa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau salah kemarin ini kebenaran firman Tuhan, Daniel pasal 6 ya, kalau nggak salah. Ini Daniel ini menjadi contoh juga bagi kita. Ya, tapi mohon maaf nanti kalau salah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya pernah baca kemarin itu bahwa Daniel itu dia datang kepada, kalau ada yang tahu nanti, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Waktu dia dia ke lantai 3 ya, lantai atas. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berlutut kepada Tuhan. Seperti yang sering dilakukan. Misalnya di Daniel pasal 6 atau Daniel pasal 5 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Daniel itu tetap berdoa meski dalam situasi sulit. Iya. Situasi sulit. Nah, ini salah satu kesukaan bagi Daniel adalah berdoa. Ya, berdoa kepada Tuhan. Dan dia sampai berpuasa. Di sini dikatakan, meskipun Daniel bekerja sebagai penasihat Raja Darius di kerajaan Media, ia tetap meluangkan waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ini menjadi Daniel 6 ayat 10. Oh iya, silakan Bu. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Iya, seperti yang biasa dia lakukan. Setiap ada persoalan, setiap ada masalah, dia pergi ke ruang atas untuk berdoa kepada Tuhan. Dia pergi di satu tempat, dia berdiam diri. Ya, dia berdiam diri berdoa kepada Tuhan. Seperti yang biasa dia lakukan. Itu yang biasa dia lakukan. Setiap ada persoalan, masalah yang dihadapi, tapi dia datang kepada Tuhan. Walaupun mereka ini orang-orang pembesar, orang-orang yang tertinggi, orang-orang yang dihargai, tapi mereka juga datang kepada Tuhan. Apalagi kita adalah orang-orang biasa. Ini menjadi contoh bagi kita. Dalam Alkitab, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang disanjung,
tapi mereka menyadari diri bahwa semua itu adalah berasal daripada Tuhan. Mereka tunduk, mereka sujud menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini adalah yang luar biasa. Saudara dalam Tuhan, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan udah terkabulkan doa kita, nggak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Ini menjadi persoalan, Bapak. Baik, kita lihat, sudah dikabulkan doa kita, sudah diberkati oleh Tuhan, tapi nggak mau lagi berdoa kepada Tuhan, nggak mau lagi. Tapi yang terjadi adalah orang Farisi, bahkan orang berkata, iya, saya karena doaku ini, karena doaku, karena saya berdoa, karena saya banyak berdoa, saya banyak berdoa. Iya, banyak berdoa seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan dia jadikan untuk menekan kawan-kawannya. Dia bilang, iya, makanya kamu nggak diberkati karena kamu kurang berdoa. Cobalah saya ini, lihat saya sudah banyak berdoa. Ya, makanya kamu harus berpuasa, kamu ini. Saudara silam Tuhan, saya rasa nggak perlu seperti itu. Kita boleh merendahkan diri. Kita datang kepada Tuhan, kita tinggikan Dia. Nah, Bapak Ibu kasihan Tuhan, inilah menjadi teladan bagi kita. Ya, sebenarnya banyak sekali di Alkitab menjadi teladan bagi kita untuk berdoa, Bapak Ibu. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Tetap semangat ya untuk berdoa kepada Tuhan. Semua kita berdoa kepada Tuhan, semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita luar biasa, kita memiliki komunikasi dengan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan biarlah mampukan kami Bapa untuk tetap semangat untuk berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu yang selalu memberikan semangat bagi kami, membuka mata hati kami untuk meneladani berapa tokoh-tokoh dalam Alkitab untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk kami teladani di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, kami serah kembali kepada Ibu. Amin. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Yerman, firman Tuhan pagi hari ini yang mengajak kita bahwa doa yang berkenan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berikan teladan kepada kita untuk pagi-pagi benar Dia sudah berdoa dan dengan kerendahan hati juga kita kalau berdoa supaya doa-doa kita dijawab, dijauhkan dari segala kesombongan dalam diri kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang meneladani dalam berdoa seperti Salomo, Daud, Elia, dan Daniel. Terima kasih Pak Yerman, puji Tuhan, diberkati selalu dalam pelayanan, dalam pekerjaan maupun dalam penggembalaan kita itu. Dan selalu Amin. diberikan kesehatan semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan berdoa syafaat. Kalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan. Ya, saya mohon semangat doanya, yaitu sebentar sore kami ada ibadah gabungan sekolah minggu di kota, yaitu di gereja induk, dan sekaligus ada arahan dari dinas kesehatan. Kiranya kendaraan yang kami pakai karena saya bisa mengantar anak-anak sekolah minggu dengan guru-gurunya karena perjalanan yang tidak terlalu jauh, mau bilang jauh dekat juga 50 kilo, yaitu jadi PP-nya 100 kilo. Jadi ya kiranya kendaraan yang kami pakai boleh tiba dengan tidak kesesat apapun dan pulang pun dalam keadaan yang selamat. Karena anak-anak perlu kita harus yaitu mengisi hidup mereka yaitu dari masa usia dini dan perlu penjelasan kesehatan dari dinas kesehatan. Itulah yang Tuhan percayakan karena saya pun sebagai ketua biro sekolah minggu Papua Barat dan Papua Tengah. Jadi saya harus bertanggung jawab juga di dalam yaitu membawa anak-anak dan juga yaitu dengan guru sekolah minggu menemani mereka. Ya, doanya kiranya Tuhan boleh campur tangan dan anak-anak kami boleh tiba pulang pergi dengan dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Terima kasih dan saya kembalikan. Baik, bangsa dan negara, maksudnya Ibu Melan, kita doakan juga negara-negara lain dan negara tetangga kita, khususnya Malaysia, kita doakan terus. Dan yang kedua untuk yang sakit dan dalam pemulihan, mohon kesediaan dari Ibu Nita. Dan yang ketiga Bapak Pendeta Yerma untuk JPM dan hamba-hamba Tuhan yang melayani JPM, kita ajukan juga
tetesan air mata. Walau badai mengamuk, gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus Setia sahabat kita, dalam segala bertatu selalu menipu, ngerti bahasa tetesan air mata. walau Badai mengamuk, gelombang menyertai, Tuhan Yesus setia. walau badai Mengamuk, gelombang gelombang menyertai, Tuhan Yesus setia. walau badai mengamuk, gelombang menerjang, Tuhan Yesus Yesus setia. Mari kita satukan hati, kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau meringatkan kami untuk dalam berdoa agar berkenan kepadamu ya Tuhan, bukan dengan keegoisan kami. Biar Engkau Tuhan sebagai sahabat-sahabatmu di JPM ini, biar kami dalam pelayanan kami menaikkan doa-doa baik itu bagi mereka yang sakit maupun mereka yang dalam pemulihan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi presiden dan wakil presiden kami yang baru ya Tuhan. Biar kiranya di dalam masa pemerintahannya ya Tuhan, yang nanti akan dilantik ya Tuhan, biar kiranya memiliki suatu tanggung jawab ya Tuhan, seperti Kolose 3 ayat 23, bahwa mereka melakukan pemerintahan itu bukan untuk manusia, bukan untuk siapapun, tetapi bagi nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhanlah yang memilih mereka, baik itu Pak Prabowo maupun Mas Gibran di dalam pemerintahan sebagai presiden dan wakil presiden. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk pembangunan NKRI, dan kiranya pembangunan itu berdasarkan bunyi daripada Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Biar kiranya di dalam pembangunan NKRI itu ya Tuhan, pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana ada kerukunan, ada kedamaian dalam kehidupan bernegara, berbangsa, yang memiliki rasa takut kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ya Tuhan. Meskipun Tuhan banyak penghalang-penghalangnya, tetapi jika Tuhan menghendaki bahwa pemerintahan Indonesia, ibu kota negara Indonesia berpindah ke Kalimantan, maka semuanya akan berjalan dan semuanya penuh damai, tidak ada pemberontakan. Tuhan yang mencengkeram mereka yang berusaha untuk menggagalkan pemindahan ibu kota negara ini ke Kalimantan Timur. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan juga Pak, para aparat keamanan dalam menjalankan keamanan di Indonesia, baik itu rencana pemindahan ibu kota maupun keamanan bagi kota-kota di lingkungan di mana kami tinggal maupun di tempat-tempat yang lain, biar melalui aparat keamanan baik TNI dan Polri, mereka menjalankan tugas secara unity, tidak ada menjalankan tugasnya sendiri-sendiri, tapi demi keamanan bagi bangsa dan negara Indonesia,
Papua ada di dalam tangan-tangan-Mu Tuhan. Papua menjadi negara ataupun kota yang aman, terutama di Nabire. Tidak ada lagi bentrokan ataupun serangan senjata dari para kelompok kriminal bersenjata. Tuhan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Tuhan cengkram mereka sehingga mereka tidak melakukan suatu pemberontakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena saat ini Tuhan harga-harga dari 9 bahan pokok sudah mulai stabil. Biar Kau pakai ya Tuhan para menteri-menteri, baik itu menteri perdagangan maupun menteri-menteri yang ada di DPR maupun MPR, biar mereka dapat menjalankan tugas terutama dalam pengendalian harga-harga biar tidak terjadi inflasi negara Indonesia ini, tetapi benar-benar harga-harga itu yang sudah stabil sehingga rakyat Indonesia dapat membeli apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan bagi kerukunan antar umat beragama ya Tuhan. Biarkannya antar umat beragama ada kerukunan, tidak ada merasa agama ini lebih bagus, agama itu lebih bagus, tidak. Tapi semua ada kerukunan di antar umat beragama hingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan nama Yesus Kristus ada di dalam mereka antar umat beragama. Terima kasih Tuhan, biar kebebasan dalam beribadah ya Tuhan, terutama dalam pendirian gereja ya Tuhan. Biar banyak gereja boleh berdiri ya Tuhan, sehingga penuh di gereja-gereja itu petobat-petobat baru, baik di kota-kota besar, di pedesaan-pedesaan maupun di tempat-tempat terpencil. Banyak ada berdiri gereja-gereja sehingga banyak pula dipenuhi oleh petobat-petobat baru. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi penegakan hukum seperti firman yang tadi baru disampaikan ya Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, di mana agar kiranya para penegak hukum dapat menjalankan tugas seperti Salomo, meminta hikmat daripadamu ya Tuhan, dapat menindak atau paham akan perkara-perkara untuk menghakimi, dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga dapat memberikan keputusan dengan adil. Biarlah semua hakim dan jaksa menjalankan tugasnya seperti yang difirmankan Tuhan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, seperti Salomo. Pakai Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di kehakiman untuk benar-benar menjalankan tugasnya dalam hukum, menjalankan penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh Salomo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kedamaian bagi Israel, Malaysia, bahkan di Indonesia. Tidak ada bentrokan antara satu negara dengan negara yang lain. Ada kedamaian, terutama untuk Israel dan Malaysia. Kiranya Tuhan cengkram sehingga tidak terjadi peperangan antara Israel dan Palestina dan juga Malaysia dengan bangsa-bangsa yang lain. Ada kedamaian, nama Tuhan dipermuliakan, terutama Israel, karena Israel adalah biji mata Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk bencana alam ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan tidak terjadi bencana alam ya Tuhan. Cukup Tuhan, jangan ada bencana alam lagi. Kasihani mereka ya Tuhan, mereka yang ada, mungkin mereka tinggal di daerah-daerah yang riskan oleh bencana alam Tuhan. Ampuni ya Tuhan, bila mereka mungkin mendukakan Engkau Tuhan, sehingga alam marah terjadi bencana alam. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami percaya, mohon belas kasih-Mu, tidak lagi terjadi bencana alam. Dan Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang mengalami bencana alam, sehingga semuanya itu mendatangkan bencana alam yang mereka alami, mendatangkan hikmat bagi mereka, sehingga mereka mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dari semua bencana alam yang mereka alami. Karena bukan saja bukan anak-anak Tuhan yang ada di situ, mungkin ada anak-anak Tuhan yang tinggal di tempat-tempat yang riskan bencana alam, tapi biar
ya Tuhan, hari ini sampai kepada malam kami untuk beristirahat di malam hari Tuhan. Tuntun langkah kami sepanjang hari ini untuk memuliakan Tuhan, untuk apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Yesus, dari pagi sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Widya, amin. Silakan Bu Nita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh hadir di sini. Kami boleh mendapat berkat dari firman-Mu sehingga kami boleh mengerti dengan berdoa. Kami boleh melanjutkan doa-doa syafaat kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Kau akan menyembuhkan dengan sempurna. Kau memberi kekuatan dan sukacita bagi setiap saudara-saudara kami yang sakit. Kami ingin bawa Ibu Timah Tuhan, Engkau tolong dia di dalam sesak nafasnya. Kami percaya Tuhan dia semakin mengerti dan mendekat kepadamu dan percaya bahwa semuanya ada dalam genggaman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, Pak Bambang pasca operasi batu ginjal. Kami percaya Tuhan Kau juga akan menyertakan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Ibu Endang yang sakit jantung, Ibu Pinti ya asma, Ibu Rika yang dalam pemulihan untuk implantasi kulitnya Tuhan. Kami juga percaya Kau juga menyertai Ibu Isa Apsia, Bapak Pendeta Robin Anto. Biarlah semua boleh dipulihkan dengan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk Nona Claudia yang gagal ginjal. Tuhan bersertalah dengan Nona Claudia, dengan segala hal yang ia derita. Sembuhan sempurna akan Kau berikan dan Nona Claudia semakin melekat dengan Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Yohana Alokende. Tuhan, di dalam usia lanjutnya ia boleh tetap memegang tangan-Mu dan ia boleh tetap berserah hanya penuh kepadamu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Teti Hutauruk Tuhan, begitu juga dengan Ibu Pungki dalam kakinya yang sakit. Tuhan juga akan menjamah dan memberi kesembuhan dengan sempurna. Ibu Marwati Tuhan, biarlah Kau juga menyertai Tuhan di dalam segala yang ia rasakan. Kau akan menyembuhkannya dengan sempurna. Bapak Pendeta Rahman Harefa, Tuhan juga akan menyembuhkannya ya Bapak. Segala hal yang boleh ia rasakan, ia boleh serahkan ke dalam tangan-Mu, kesembuhan sempurna daripadamu. Kami juga berdoa untuk perkembangan bayi daripada Evangelis Junri. Tuhan, biarlah baby ini boleh berkembang seturut kehendak-Mu, menjadi anak yang akan membawa sukacita bagi keluarga, bagimu terlebih-lebih ya Bapak. Perkembangan di dalam segala halnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, doa kami tidak sempurna, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus boleh disempurnakan. Haleluya, amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang kami sama kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini Bapa, yang kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Serta kami berdoa buat CPM Bapa dan juga seluruh pengurus yang ada Tuhan. Kau berkati Bapa, Kau terus berikan hikmah dan kekuatan dan kemampuan dan juga tutunan-Mu Bapa. Kau terus mengalir atas hamba-hamba-Mu, terlebih kesatuan hati bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di CPM, kota dan simpatisan semua yang hadir. Tuhan, berikan kami kekuatan, pengurapan-Mu atas kami mengalir dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami berdoa Tuhan buat setiap kami Bapa, Kau mengurapi, Kau pakai kami secara luar biasa di ladang pelayanan Tuhan. Bahkan segala kegiatan-kegiatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, setiap kami hamba-Mu yang ada di CPM ini Tuhan, buat berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat khusus Bapa buat KKR dan pelayanan hamba-Mu Bapa Pendeta Yohanes Edi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai secara luar biasa lebih lagi hamba-Mu ini dalam melayani Tuhan, lebih dalam untuk mengadakan KKR dalam nama Yesus. Pelayanan kami percaya Bapa,
bahwa Engkau Tuhan selalu pelihara Bapa yang baik dalam surgawi. Kami percaya Tuhan Engkau cukup segala kebutuhan dan keperluan dan segala apapun yang dibutuhkan Tuhan sanggup Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa seperti yang Engkau Tuhan lakukan kepada Elia. Engkau Tuhan membawa pakai sebagai gagak itu untuk menjadi berkat bagi Elia Tuhan. Dan kami percaya Kau nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam pelayanan hamba-Mu Pendeta Yohanes Edi. Terima kasih Bapa yang baik dalam surgawi. Kami percaya, kami berdoa Tuhan juga buat Ibu Pendeta Maria Kende Bapa yang ada di Nabire Tuhan Yesus, di mana pada hari ini, pada sore hari nanti akan mengadakan pertemuan para anak-anak sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Bapa, dan kami percaya Bapa biarlah lewat generasi anak-anak ini Bapa ada banyak mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dan tidak lepas daripada pertolongan-Mu Bapa, tidak lepas dari kasih-Mu Bapa. Anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak anak-anak yang berbondong-bondong untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan Ibu Pendeta Maria Kende semakin luar biasa Bapa dalam untuk memenangkan jiwa, untuk menjangkau jiwa di daerah Nabire dan juga Papua semuanya di dalam nama Yesus. Berbagai hal pelayanan-pelayanan dilakukan, baik itu penjara dan juga penggembalaan dan juga pelayanan apapun Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Ibu Pendeta Maria lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik dalam surgawi. Seluruh kami yang ada Bapak, Kau pakai kami Bapak di dalam pelayanan apapun yang kami kerjakan. Berkati Bapak pelayanan yang ada di GKMI Glory Ministry yang ada di Medan. Tuhan pasti Tuhan berikan tempat yang menetap di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dan juga masalah-masalah dalam keluarga, generasi muda yang takut akan Tuhan. Kami rindu semua generasi-generasi muda, anak-anak, umat-umat-Mu Tuhan, umat Kristen yang ada. Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya biarlah tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus memiliki roh takut akan Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga anggota JPM yang dalam pendidikan, Tuhan berkati Bapak dan dapat mengikuti pembelajaran semua studi yang diikuti dalam nama Yesus. Terima kasih beri kepintaran, kecerdasan, dan juga yang belum mendapat pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Mungkin di antara kami Bapak, Tuhan berikan pekerjaan yang baik dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih karena yang merindukan keturunan Tuhan. Kau berikan Bapak keturunan yang belum mendapat keturunan. Tuhan, mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun sudah bertahun-tahun mengharapkan, tapi kami percaya dengan mujizat-Mu Bapak, Engkau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang merindu keturunan. Dan yang belum menemukan pasangan hidup yang dari Tuhan, Tuhan berikan Bapak, Kau pertemukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga. Dan juga pelayanan hamba-hamba Tuhan khusus yang ada untuk misionaris dalam negeri dan luar negeri. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Pakai secara luar biasa yang ada di kota, di daerah, di pedosok, di pedesaan. Tuhan pakai secara luar biasa Bapak untuk menjalankan amanat agung dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Kau rapi, berkait persiapan, cukupkan segala kebutuhan dan keperluan para misionaris hamba-hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga pemurtadan, memualafkan orang-orang Kristen yang terjadi di Papua, baik anak-anak maupun orang-orang dewasa yang sedang marah. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau Tuhan membela, Kau menolong Bapak umat-umat Kristen yang ada di sana Bapak. Dalam nama Yesus ada yang keluar dan tidak ada yang lemah imannya Bapak, tapi biarlah Bapak Kau Tuhan yang mengawal dan Tuhan menjagai Bapak orang-orang Kristen yang ada di sana di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih dan juga YMB Gereja dan kebebasan beribadah di seluruh Indonesia. Kami rindu Bapak, biarlah YMB ini boleh lancar Bapak berjalan dengan baik dan juga kebebasan beribadah boleh lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Bapak buat janda-janda miskin, panti wirda dalam nama Yesus Kristus, panti asuhan. Tuhan tolong Bapak dimanapun berada Bapak, Engkau berkati dalam nama Yesus, khusus panti asuhan Deborah, pimpinan Ibu Nita. Tuhan berkati Bapak, ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan Engkau Tuhan campur tangan Bapak dalam setiap program-program dan di yayasan, di panti asuhan Deborah dalam nama Yesus. Kami percaya donatur dan semuanya Tuhan berkati. Terima kasih. Dan juga orang-orang yang ada dalam penjara khususnya Bapak Mama Kece, Tuhan berkati Bapak. Tolong Bapak dalam nama Yesus.
dan selalu bersyukur dan berikan kekuatan. Juga fakir miskin dan orang-orang terlantar, Tuhan tolong berikan kekuatan di dalam kehidupan mereka, dan sehingga boleh mereka bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh kami yang hadir pada pagi hari ini tanpa kecuali Kau berkati. Ada Ibu, ada mamamu Bapak John Louis, Tuhan berkati Bapak. Ibu Melana, Tuhan berkati. Ibu Lydia, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ibu Pendeta Maria Kende, Tuhan berkati. Ibu Pungki, Tuhan semakin pakai luar biasa untuk memimpin kami dalam nama Yesus. Juga Bapak Pendeta Yohanes ini, Tuhan berkati. Ibu Yuli, Tuhan berkati Bapak. Kami bersyukur Kau semakin pakai luar biasa. Dan Ibu Monik, Tuhan Kau berkati di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Ibu Nita Bapak, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ibu Binti, Tuhan Kau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan juga Ibu Ripka, Tuhan semakin tambahkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Bapak Apung, Bapak Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bapak Ramah Naharefa, Tuhan Kau berkati Bapak. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan Engkau tolong di dalam nama Yesus. Terlebih dalam keluarganya Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Ibu Marwati, Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Dan hambamu Bapak Pendeta John Anwar, Tuhan Kau semakin pakai luar biasa di dalam nama Yesus. Juga hambamu dan semua keluarga-keluarga kami adalah dalam naungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Jikalau pada saat pagi hari ini Bapak, kami akhirin pertemuan ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini. Jumat Bapak, dan kami boleh besok kami kembali bersama-sama untuk berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami sudah mengucap syukur yang sudah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini karena kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dari pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita membuka hati kita kepada Tuhan Bapa kita yang memberkati hidup kita. Terimalah dan turunlah berkat anugerah daripada Allah Bapa, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atasmu. Pertolongan, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus telah menyertai, menolong, memelihara, mencukupi segala kebutuhan dan keperluan. Berkat-berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan melimpah atas hidup kita dimanapun kita berada. Tuhan berkati seperti yang Tuhan janjikan, akan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Lihatlah teranda kemuliaan Allah menjadi nyata atas hidup kita mulai saat ini dan seterusnya sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Makasih Yesusku buat bagiku, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi makasih Yesus. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk kehadiran kita semua melayani pagi hari ini. Baik Bapak Pendeta Yerma, kan diberkati selalu dan pelayanan. Bu Pungki selalu diberi kesehatan, dan pada berdoa semua Ibu Melana, Bu Nita, dan kita semua yang hadir pagi hari
Iya. Nggak ada Bu. Bu Oh, Sekum lah. Tuhan, kita Mungkin akan dari Ibu Sekum. Sekum lagi ada ini kegiatan Oh mungkin. iya. Ya. Baik, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani. Kita semua diberkati Tuhan. Salam sehat selalu. Ya, Kita berdoa kembali. Ya. Iya, terima kasih buat kita semua. Tuhan berkati. Iya. Layanan Pak Dayana Sedi, semangat. Benita, Bu Rita, Pak Rahman. semangat Bu Rita. Iya. Selalu. Tuhan berkati. Bersaksikan firman Tuhan. Iya. Seperti apa ini? Ya, saya minta Bapak Ibu supaya kita bisa buka kamera Bapak Ibu biar kita sama-sama berfoto. Mari Pak. Bisa kita buat ke kamera Ibu Marwati, Pak banyak Pak Pendeta John. Haleluya. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini ya kita hadir 16 orang pendoa-pendoa yang luar biasa. Dan kita akan live. Iya. Besok kita Oke, makasih ada Tuhan dalam berkati. ibadah pagi. Kita live masing-masing. Masing ya. Oke, masing-masing. Noel, kakak semua. Kita izin duluan. Ya, satu, kita kan masing-masing. Satu, dua, tiga. Ya. Ini pun apa saya nggak tahu di mana cara keluar ini. Di mana ini? Oh, nggak ada di sini live-nya. Nggak ada di sini live-nya. Bu Yuli ada tuh. Saya bingung juga ini kenapa nggak ada live-nya di laptop saya ini. Ini Bu Yuli Mas. Iya. Yuli kasih timut tank. Buka putengnya dulu Yuli. Makan. Mohon maaf saya ada kegiatan sebentar jadi saya tidak bisa. Oh, iya Bu. Tapi hari ini sudah selesai dan saya mulai memulihkan kita semua ya. Iya Bu. Kartu tuh bayar. Iya Bu, nggak tahu di mana kenapa ini nggak ada live saya ini muncul ini. Klik aja di apa namanya. Oh iya, udah tersembunyi rupanya dia. Iya. Kasih. Oke, kita live sama-sama. Iya, Tuhan Selamat berkati. beraktivitas. Salam